Berdasarkan etimologi kata atmosfer berasal dari kata atmo yang berarti udara dan sfera yang berarti lapisan. Jadi atmosfer secara umum dapat diartikan sebagai lapisan gas yang melingkupi bumi sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup. Nah guys, itu dia adalah pengertian atmosfer. Lantas, unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam atmosfer? Nah guys, jadi atmosfer terdiri dari beberapa unsur, yakni nitrogen ataupun N2 sebanyak 78,0%. Yang kedua itu adalah oksigen ataupun O2 sebanyak 20,95%. Yang ketiga itu adalah argon ataupun AR sebanyak 0,95%. Yang keempat itu adalah karbon dioksida ataupun CO2 sebanyak 0,034%, dan beberapa gas mulia seperti helium, hidrogen, xenon, krypton, ozon, dan lain-lain. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu atmosfer, kenapa apa saja unsur-unsur yang terdapat ataupun yang terdiri dari atmosfer, next kita akan masuk ke lapisan-lapisan atmosfer. Jadi, lapisan-lapisan atmosfer tersebut terbagi menjadi 5 bagian, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir itu adalah eksosfer. Nah, lapisan yang pertama itu adalah lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan bumi kita. Nah, pada lapisan ini memiliki ketinggian 0 sampai 8 km di kutub dan 0 sampai 18 km di khatulistiwa. Nah, pada lapisan inilah kita sebagai makhluk hidup dapat hidup dan tinggal. Dan pada lapisan ini juga terjadinya perubahan iklim dan cuaca seperti hujan, petir, angin, dan juga pelangi. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter. Pada lapisan ini terdapat lapisan yang disebut dengan tropopause, yaitu adalah lapisan yang ada di antara lapisan troposfer dan juga lapisan stratosfer. Nah guys, itu dia adalah penjelasan mengenai lapisan ozon. Yang pertama itu adalah troposfer. Oke, kita akan masuk ke lapisan yang kedua, itu adalah lapisan stratosfer. Nah guys, lapisan yang kedua pada lapisan atmosfer itu adalah lapisan stratosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian 18 sampai 60 km loh guys. Kemudian pada lapisan ini juga menjadi jalur aman bagi transportasi udara. Mengapa demikian? Karena lapisan ini berbanding terbalik dengan lapisan sebelumnya. Pada lapisan sebelumnya kan berfungsi untuk perubahan iklim dan cuaca. Pada lapisan ini tidak terjadi perubahan iklim dan cuaca seperti hujan, badai, petir, sehingga transportasi udara seperti pesawat, balon udara aman untuk berkendara pada lapisan ini. Kemudian fungsi lain dari lapisan ini adalah untuk menyerap sinar matahari agar bumi kita tidak terpapar sinar matahari yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya kanker kulit pada manusia. Oke guys, jadinya itu adalah lapisan yang kedua, itu adalah lapisan stratosfer. Berikutnya kita akan masuk ke lapisan yang ketiga, itu adalah lapisan mesosfer. Nah, lapisan yang ketiga pada lapisan atmosfer itu adalah lapisan mesosfer. Lapisan ini guys memiliki ketinggian 50 sampai dengan 80 km dari permukaan bumi. Nah, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bumi kita ini dari benda-benda langit ataupun benda-benda luar angkasa yang ingin hendak menabrak bumi kita ini seperti komet, meteor, dan benda-benda lainnya. Jadinya pada lapisan ini sungguh berfungsi agar bumi kita tidak langsung rusak guys. Nah, pada setiap ketinggian 1000 meter terjadi perubahan suhu atau penurunan suhu sebesar 2,5 derajat Celcius sampai dengan 3 derajat Celcius. Nah, yang terakhir pada lapisan ini adalah lapisan mesopause, itu adalah lapisan yang ada
di antara mesosfer dan juga lapisan yang keempat itu adalah lapisan termosfer. Nah guys, itu dia adalah penjelasan mengenai lapisan mesosfer. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu adalah lapisan termosfer. Nah, lapisan yang keempat pada lapisan atmosfer adalah lapisan termosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 80 sampai 800 km. Lapisan ini memiliki temperatur suhu sekitar min 45 sampai dengan min 5 derajat Celcius. Nah, pada lapisan ini juga disebut dengan lapisan ionosfer. Mengapa guys? Karena sebagian besar molekul dan atom udara mengalami ionisasi pada lapisan ini sehingga terbentuknya aurora. Fungsi lain dari lapisan ini adalah sebagai pemantulan suara dan juga pemantulan cahaya dari bumi berupa gelombang radio. Nah, itu dia adalah penjelasan mengenai lapisan yang keempat pada atmosfer. Selanjutnya, kita akan masuk ke lapisan yang terakhir, itu adalah lapisan eksosfer. Nah, lapisan yang terakhir itu adalah lapisan eksosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang terjauh dari permukaan bumi. Berapa sih jaraknya? Jaraknya itu adalah sekitar 800 sampai dengan 10.000 km. Jauh banget kan? Kemudian pada lapisan ini disebut juga dengan ruang antar planet. Pada lapisan ini juga adalah lapisan yang paling panas di antara lapisan-lapisan sebelumnya. Dan lapisan ini juga terjadinya tempat gerakan-gerakan atom-atom yang tidak beraturan. Pada lapisan ini juga berfungsi untuk tempat penelitian dengan cara manusia menerbangkan satelit-satelit buatan manusia untuk penelitian luar angkasa. Nah guys, jadi manfaat dari lapisan atmosfer yaitu adalah yang pertama menjaga suhu antara siang dan malam hari agar tidak terlalu jauh berbeda. Yang kedua adalah melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda langit seperti meteor, komet, dan benda-benda lainnya. Yang ketiga itu adalah menahan radiasi matahari yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang keempat itu adalah tempat pemantulan gelombang suara dan cahaya dari bumi dalam bentuk gelombang radio. Nah guys, sampailah kita pada penghujung ataupun akhir dari video kali ini. Nah, jika ada salah kata ataupun salah pengucapan materi, saya minta maaf sebesar-besarnya. Demikianlah video dari saya mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.